Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Kali ini saya mau update video terbaru. Nah, ini kapasitas 1008. Jadi ada kelebihan 8 ya. Nah, ini orderan dari Mas Yudis yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Beliau order untuk telur bebek, jadi nanti bisa digunakan juga buat telur ayam. Insya Allah nanti ini kalau dibuat untuk telur ayam ini bisa lebih ya dari maksudnya dari 1008 ya, bisa lebih. Oke, di sini ada apa saja? Maaf ya, ada bayangan saya. Nah, dari luar seperti biasa, ini warnanya, motifnya kita dapatnya yang seperti ini. Tapi ini yang bahannya tebal ya. Dia tebalnya itu ada hampir 2 cm. Nah, segini tebalnya. Jadi sama telunjuk saya, ini masih lebih tebalan triplek ini ya. Nah, ini yang warna coklatnya. Tapi ini saya dapatnya yang warna putih seperti ini. Nah, seperti ini. Bukan putih sih, krem, kayak krem gitu. Nah, dari luar ya kita bisa nampak sini ada tombol on off. Nah, ini tombol on off ini buat lampu LED yang ada di sana. Tapi ini lebih baik dimatikan aja. Suatu saat bila perlu baru dinyalain. Nah, oke. Di sini seperti biasa ada termostat dan hygrostat. Jadi termostat itu pengontrol suhu dan hygrostat itu sendiri dia adalah pengontrol kelembaban. Jadi ini full otomatis karena kelembabannya udah otomatis. Kadang-kadang ada ya mesin tetas, termasuk yang pernah saya bikin juga, itu nggak ada kelembaban otomatis. Terus di sebelah kanannya ada timer. Ini yang menjadwalkan pemutaran. Nah, contohnya seperti ini, pemutaran di dalam itu. Sebentar ya, kurang jelas ya. Nah, oke. Nah, putarannya sangat halus. Ini barangkali berisik, mohon maaf, soalnya di sini kipasnya itu lagi jalan. Nah, dari atas sampai bawah semuanya jalan semua. Oh ya, lupa, di sana itu adalah sensor suhu dan sensor kelembabannya. Ini kita pakai dinamonya yang 2,5 rpm, jadi tenaganya sangat kuat, beda dengan yang 5 rpm. Kalau 5 rpm kita ganjel dengan tangan kayak gini, dia balik lagi, karena ini dinamo nggak berhenti ya, dia bisa bolak-balik. CCW atau CCW, jadi pergerakannya bisa bolak-balik. Jadi kalau ada apa gitu, sesuatu yang berat, dia akan berbalik arah, nggak berhenti. Tapi ini saya pakai yang 2,5 rpm, jadi kuat tenaganya. Nah, di sini semuanya per susun ini dilengkapi sama LED. Ini LED-nya merek Samsung. Nah, jadi pemanas dia disuplai dari samping. Nah, bisa kelihatan ya. Pemanasnya disuplai dari samping. Di sini ada 12 bohlam. Jadi satu baris ini ke sana 4, dan dari di tengah ini 4, dan di bawahnya 4. Jadi bohlam ini dia akan tembus ke sana, ditendang oleh kipas yang ada di sini. Di sini, sebentar. Nah, kipasnya di sini. Jadi semua baris itu dilengkapi kipas semua buat menyalurkan suhu ya, mengalirkan udara panas dari ruangan pemanas ini sampai ujung sana. Ini udah saya tes rata. Ini bisa sampai 41 derajat.
Nah, sedangkan kebutuhan suhu untuk mesin tetes itu nggak sampai 40 ya. Jadi ini kuat. Di malam ini lagi gerimis, dia bisa 41. Ini cuman belum ada pintunya. Pintunya ini belum saya pasang. Nah, itu pintunya. Mohon maaf ini berantakan ya. Kalau ini sih mesinnya saya pribadi, pemakaian saya. Jadi saya nggak cuma ngerakit atau nggak cuma bikin mesin tetes ya, saya juga sama peternak kayak kalian. Nah, terus kita udah bahas pemanasnya, yang biasanya kalau kapasitas 100 atau kapasitas 200 itu pemanasnya di atas. Ini kita taruh di samping seperti ini. Nah, oke. Taruh di samping. Jadi satu kipas itu dia akan menendang ke sana. Nah, di sini hembusannya sangat terasa ya. Sampai sini terasa. Kita bisa lihat dari atas. Di sini ada kipas yang dia buat meratakan suhu panas ya, yang asalnya dari sana, dari samping sana. Ini juga ada. Di sini ada. Jadi setiap baris itu ada, jadi dijamin suhu akan rata. Ini sangat efisien dari pemanas yang ada di atas. Jadi pemanas yang di atas itu untuk 2 saf aja ya. Kalau 3 atau berapa itu dia takutnya nggak nembus gitu. Ya 3 boleh lah, masih nembus lah. Tapi kalau 4 ke sana takutnya dia nggak nembus. Jadi ini raknya ada 6. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang satu rak itu terdiri dari 12 gear, artinya 12 telur. Dan dari sini ke sini 7, dari sini ke sini 7. Jadi 12 kali 14. Nah, dikali lagi 6, itu totalnya 1008. Dan untuk alat pelembab, adaptornya kita taruh di sini ya, pojokan sini. Nah, kabelnya dari sini. Nanti ada alat pelembab. Saya lupa nih taruh alat pelembabnya. Kalau ini kabel kipas yang di bawah ya. Jadi ini untuk alat pelembab yang nantinya ditaruh di sini. Nah, untuk Bapak Yudis atau Mas Yudis yang ada di Lumajang, ini nanti penempatan bak airnya seperti ini. Jadi satu ini membujur, taruh sini, dan satu ini melintang. Usahakan dia rata di pas kipas ini ya. Nah, dan yang satunya seperti biasa membujur sama kayak yang tadi di sana sebelah kanan. Dan ini saya lupa taruh alat pelembabnya, lupa taruh air karena ini emang belum jadi, cuma review sebelum jadi aja. Jadi nanti di sini ada air dan ada alat pelembab yang versinya tenggelam gitu. Jadi dia akan ngeluarin kabut lembab dan didorong. Oh, waduh, lupa nih kena kipas, dan didorong ke atas sama kipas ini. Dorong sampai ke atas. Jadi diratain semua sampai atas. Ya, ini tinggal finishing ini aja. Saya ngeklem kabel yang di sini, ngeklem ya kabel dari sana. Ini kabel jalur timer buat dinamo. Dan saya in juga pasang pintunya. Terus yang tatakan kipas yang di bawah sana untuk pelembab itu saya belum kasih skrup. Ya, ini untuk ini aja ya. Soalnya kalau siang takut nggak sempet bikin video. Soalnya siang itu di sini lumayan rame ya. Kalau siang lumayan rame. Dan di sebelah sini ada 3 ventilasi. Dan di sebelah sini tertutup ya. Di sini, nah bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan itu. Di sini ada 6. Ya, seperti inilah. Nanti setelah jadi, kalau sempat insya Allah akan saya review lagi yang fullnya gitu. Jadi ini kapasitas 1008. Ini sangat efisien, suhunya benar-benar rata.
Ya, segini aja dulu mungkin ya video dari saya. Nanti saya akan update pas sudah jadi. Terima kasih udah nonton. Yang berkenan subscribe silakan biar nggak ketinggalan video dari saya. Nanti kedepannya saya akan bikin mesin tetas yang bentuknya minimalis. Jadi barangkali ada teman-teman yang dari luar Pulau Jawa, nanti ongkosnya bisa ringan, tapi fungsinya tetap sama, tetap efisien. Soalnya kenapa saya berpikiran bikin mesin tetes yang minimalis gitu kan? Soalnya udah banyak, alhamdulillah udah banyak yang order sama saya itu yang dari luar Jawa, udah banyak, sampai ke Papua, Maroke, udah sering kirim-kirim ke luar pulau. Dan di sini kabel powernya itu 2 meter, jadi gelap ya ini. Kabel powernya dari sini, ini bisa dilepas kabelnya, bisa dilepas, jadi terpisah. Oke, saya cabut dulu aja ya, karena ini videonya juga udah saya sudahin, tapi nggak dimatiin videonya. Oke, udah saya matiin. Nah, kabelnya bisa dilepas. Ini panjang banget, 2 meter. Ya, terima kasih ya udah nonton. Ditunggu aja video berikutnya tentang mesin tetes yang minimalis. Insya Allah akan saya update lagi videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.